Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan pelajaran kita dalam kitab Ar-Risalatul Mu'awanah. Tapi sebelum kita masuk dalam pembahasan kitab, alhamdulillah malam hari ini merupakan sudah masuk malam pertama, malam bulan Rabiul Awal, malam pertama bulan Maulidnya Rasulullah SAW. Kita gembira dengan datangnya bulan Maulidnya Rasulullah SAW. Kenapa kita gembira? Berarti menunjukkan kita gembira dengan diutusnya Nabi kita Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul kita yang memberikan syafaat buat kita. Nggak ada yang bisa memberikan syafaat di akhirat pada hari kiamat kecuali hanya Rasulullah SAW yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang disebut sahibu syafa'atil uzma. Beliaulah Nabi kita Nabi Muhammad SAW, sahibu syafa'atil uzma, yang memiliki, yang memegang kendali syafaat terbesar. Itulah Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Para nabi, al-anbiya, nabi yang berjumlah 124.000 nabi, dan para rasul pada hari kiamat dia bisa memberikan syafaat atau pertolongan kepada umatnya. Belum bisa bantuin umatnya, ini para nabi-nabi, kalau belum diizinkan oleh Rasulullah SAW. Maka sebagai bentuk cinta kita kepada Nabi inilah ketika datang maulidnya beliau SAW, kita senang dan gembira. Mana dalilnya? Mana dasarnya? Sekarang gitu ya. Kita bikin maulid, ada dalilnya. Kita cinta maulid, senang dengan datangnya bulan maulid, ada dalilnya. Kata Allah dalam Al-Quran, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi wa bidzalika falyafrahu." Kata Allah, "Qul," katakan hai Muhammad kepada umatmu, apa yang harus disampaikan oleh Nabi kepada umatnya. Bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Hendaklah mereka umatmu bergembira dan bersyukur. Bi fadlillah wa bi rahmatihi. Bergembira dan bersyukur dengan apa? Bi fadlillahi wa bi rahmatihi. Kita gembira, bersyukur dengan anugerah dari Allah. Dan apalagi yang kedua, dengan rahmat dari Allah. Tidak ada rahmat yang paling terbesar, rahmat yang paling agung, melainkan rahmat berupa diutusnya, dijadikannya beliau Nabi kita, Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasulnya. Itu rahmat yang paling terbesar, bukan bagi umatnya saja, bukan juga bagi manusia saja. Nabi diutus bahkan menjadi rahmat bagi seluruh alam. Ayatnya kita hafal. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad illa rahmah, kecuali sebagai rahmat atau kasih sayang bagi seluruh alam. Subhanallah. Itulah keistimewaan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Jadi kata Allah, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu." Maka hendaklah kita bergembira dan bersyukur dengan rahmat yang terbesar, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Bahkan malam yang paling istimewa bagi umat Nabi Muhammad SAW, malam apa? Ada malam istimewa, dan malam yang istimewa ini, yang istimewa bagi umat Nabi Muhammad ini mengalahkan malam Lailatul Qadar, mengalahkan bahkan malam-malam Jumat dan malam-malam istimewa lain-lainnya. Itulah malam lahirnya Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Syekh Al-Imam Al-Bajuri dalam kitab Asy-Syama'il mengatakan, itulah malam yang paling afdal bagi umat Nabi Muhammad SAW. Sebab kalau nggak ada Rasulullah, bukan siapa-siapa kita. Nggak diciptakan, bahkan manusia nggak ada, alam ini nggak ada, apalagi planet, bukan bumi doang, semua planetnya ada. Kalau bukan karena Rasulullah SAW.
apalagi khusus bagi umat Nabi Muhammad SAW, kita umatnya beliau, maka malam yang paling afdal itu mengalahkan malam Lailatul Qadar adalah malam lahirnya Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Jadi maknanya seandainya beliau tidak dilahirkan ke dunia, maka tidak akan kita mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Karena ada malam yang mulia bagi Rasulullah. Kalau malam yang mulia bagi Nabi sendiri, itu bukan malam, bukan maulid. Karena maulid manfaatnya buat kita. Lahirnya Rasulullah manfaatnya buat kita. Adapun bagi Rasulullah, malam yang paling istimewa itu yang sering saya sampaikan ketika bulan Rajab. Itulah malam ketika beliau di Isra dan Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu malam afdal bagi Rasulullah. Adapun malam yang afdal utama yang begitu istimewa bagi kita umatnya adalah Lailatul Maulidin Nabi Muhammad SAW. Kalau melihat keterangannya, ya kita nggak punya kitab Syama'il, lihat dalam kitab Hashiyah Fathul Qarib, yaitu Syekh Abajuri juga mengatakan di situ bahwa malam Maulidnya Rasulullah adalah malam yang paling afdal bagi umat Nabi Muhammad SAW. Jadi kita senang, kita gembira dengan datangnya bulan Maulid. Entah itu kita karena mungkin datang maulid acaranya dapat berkat, nah itu namanya untungnya. Makanya berkat artinya berkah. Ya. Kalau kata orang dulu juga, kata Al-Walid Al-Marhum, jadi Dr. Zakhair, waktu saya nanya, ayah apa nih? Berkat apa nih artinya? Berkat gitu, daripada nombrok diangkat. Makanya panitia berkat yang ditumpuk aja daripada nombrok, angkat aja bagi-bagi nanti. Insya Allah 2 pekan lagi ya kita akan mengadakan perayaan Maulid, nanti juga di Al-Hikmah tanggal 31 malam Senin ya. Biasa kita kemarin bikinnya subuh, insya Allah di Al-Hikmah, masjid Al-Hikmah malam 31 malam Senin ya. Dimana saja ada perayaan Maulid kita senang dengan Rasulullah SAW. Mungkin kalau dari luar nggak kelihatan ya. Tapi kalau di belai hati kita, buktikan cinta kita kepada Rasulullah SAW. Maka begitu masuknya bulan Maulid ini, ya banyak sudah masuk kayak beredar, ya video-video tarhib ya, sambutan terhadap datangnya bulan Maulidnya Rasulullah SAW. Selamat datang bulan Maulidnya Rasulullah SAW. Nah, di Masjid Al-Hikmah udah jadi dipasang. Ya. Itu saya nggak lihat yang siapa-siapa. Ada pikiran saya, ada perasaan saya sebulan sebelumnya itu. Ini kita lagi bulan Maulid. Belum ada yang mensyiarkan sepanduk kalimat selamat datang bulan Maulidnya Rasulullah SAW. Maka saya suruh bikin ke panitia, dipasang tadi subuh. Ya. Terus saya bilang jangan dicopot-copotin sampai Ramadan. Kalau kagak rusak, karena Maulid kapan aja. Ya, silakan yang mengikuti bentuk syiar kita. Ya. Kita kasih lihat, ini dia kampung-kampung Maulid, kampungnya orang, tempatnya orang yang cinta dengan Rasulullah SAW. Ini kita sudah masuk malam yang pertama. Insyaallah mudah-mudahan besok juga ada Maulid besok Jumat Maulid di Masjid At-Taubah Mancoran. Ya, yang mau hadir silakan pun jauh. Besok Jumat Al-Nawar. Ya, saya kira Jumatnya besok di Nurul Yakin Kebalen. Jadi yang mau berangkat mungkin rombongan masing-masing silahkan ya. Mulai dari jam 10:30, kemudian Jumat, sholat Jumat, habis Jumat lanjut lagi ceramah. Ya, ada ceramah panggil Undang Habib Ahmad Al-Kaf itu yang sering di TV One katanya begitu. Ya, itu remaja ya sudah silahkan ya. Alhamdulillah insyaallah ya yang mau hadir silahkan ya. Di situ kalau udah datang ke situ jangan lupa di situ ada kuburan Walid. Marum Al-Warid yang terus di sampingnya ada kuburan. Ya, kalau bisa kalau nggak tahu temuin saya mana kuburan ini gitu. Ya, sambil ziarah. Jadi bukan cuma Maulidnya Rasulullah yang luar biasa, itu juga ziarah kepada guru-guru kita yang hidup dan yang sudah meninggal dunia. Kan belum pernah nanti ziarah kuburnya Walid ya. Iya. Ini orang tempat nih soalnya asalnya. Tadi orang tempat ya lewatin ya. Yang mau hadir besok silahkan ya. Mari kita lanjutkan pelajaran kita dalam kitab Ar-Risalatul Mu'awanah dari Habib Abdullah bin Al-Haddad rahimahullah.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh al-Mu'allif rahimahullahu ta'ala bihi wa ala an-naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bi'asrarihi fi darain amin. Wa yanbaghi an yakuna laka wirdun min tilawatil kitabil aziz tudawimu ala qira'atihi fi kulli yawmin wa laylatin wa adna dhalika an taqtasira ala juz'in fayakunu laka fi kulli shahrin khatmatun wa a'la dhalika an takhtima fi kulli thalathati ayyam ila akhirih. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Fasal ataupun pembahasan yang selanjutnya adalah perintah atau ajakan dari Imam Haddad, arahan beliau, bimbingan beliau dalam kitab ini untuk kita memiliki satu wirid tadi, kebiasaan baik. Ya, saya sering sampaikan makna wirid. Wirid itu kebiasaan baik. Ya, sesuatu yang baik yang dibiasakan, yang dari sifatnya sunnah hukumnya. Salat sunnah, zikir sunnah, baca Al-Quran termasuk sunnah. Kemudian puasa udah tadi dan yang lain-lainnya, ya. Nah, itu sesuatu yang sunnah yang kita biasakan. Nah, itu namanya jadi wirid. Sampai Habib Abdurrahman As-Saggaf Al-Mulaqab bis-Saqqaf di Hadramut Karim yang pertama kali dijulukin As-Saggaf. Kalau yang dijuluki abahnya Habib Ali itu keturunan jauh. As-Saggaf itu masuknya. Tapi yang pertama kali dijulukin As-Saggaf itu namanya juga Habib Abdurrahman As-Saggaf. Kata beliau apa? Man lam yakun lahu wirid kafirid. Siapa yang enggak punya wirid kayak kirit. Apa kirit? Kirut. Ya monyet. Ya, jangan. Artinya seperti binatang. Orang yang enggak punya tambahan ibadah sunnah. Yang wajib udah pasti wajib, harus kita kerjain. Tapi di luar yang wajib ada yang sunnah. Nggak banyak, ada satu yang kita lazimkan, yang kita biasain. Itu jadi wirid nanti. Ya. Kata beliau apa? Kata Imam Haddad, wa yanbaghi an yakuna laka wirdun min tilawatil kitabil aziz. Dan hendaknya lah engkau memiliki wirid, kebiasaan baik, min tilawatil kitabil aziz, dari membaca al-kitabil aziz, al-Quranul Karim. Ya, Al-Quran, al-kitab nama lainnya. Al-kitabul aziz, kitab dari firman-Nya Allah yang maha mulia, yang maha perkasa. Jadi kita disuruh punya wirid, kalau bisa pikirin dalam kebiasaan kita membaca Al-Quran. Karena orang yang membaca Al-Quran itu adalah orang yang memiliki keuntungan yang gak bisa dibandingkan dengan keuntungan di dunia. Keuntungan dunia materi kecil, tapi ada keuntungan yang disebutnya tijarah lan tabur, perdagangan yang gak bakal merugi, untung terus. Apa itu? Membaca Al-Quran. Sehingga di dalam Al-Quran kata Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur liwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlihi innahu ghafurun syakur. Kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang membaca Al-Quran, membaca kitabnya Allah, baca Al-Quran, ya sunnah tadi, ya. Wa aqamus shalah, wajib, dan mendirikan salat. Wa anfaqu mimma razaqnahum, dan yang berinfak dari rezeki yang telah diberikan oleh Allah kepada mereka, sirran wa alaniyah. Berinfaknya kapan? Sir, rahasia ataupun nyata, kelihatan. Yarjuna tijaratan lan tabur, yang mereka melakukan itu semua, membaca Al-Quran, mendirikan sholat, berinfak,
baik terang-terangan ataupun ngumpet-ngumpet adalah yang mengharapkan keuntungan yang abadi. Nah, maka kata Allah, liwafiyahum, maka Allah akan tunaikan pahala-pahala untuk mereka dan Allah berikan keunggulan, kelebihan bagi mereka. Ini baca Al-Quran. Ini ayat kata ulama tafsir, ayat yang memerintahkan. Ayat yang memerintahkan diantaranya membaca, melazimkan membaca Al-Quran ini. Ayat yang mengangkat atau memberikan keuntungan bagi orang yang sering membaca Al-Quran. Di sini ayat, innal ladzina yatluna kitabullah. Sungguhnya orang yang sering membaca Al-Quran akan diberikan pahala yang besar dan dilipat gandakan dan diberikan kelebihan-kelebihan dari anugerah Allah. Bahkan di dalam hadisnya Rasulullah SAW, dalam hadis Nabi katanya, man syaghalahu dzikri, siapa yang sibuk dengan membaca kitabku, kata Allah. Ya. Ini hadis qudsi. Siapa yang sibuk dengan membaca Al-Quran, Al-Quran itu kan firman-Nya Allah, sehingga dia nggak sempat berdoa, dia nggak sempat berzikir yang lain, cuman baca Quran aja. Maka akan aku berikan, dia ma'atos sa'ilin, akan aku berikan permintaannya sebagaimana orang-orang yang meminta, orang-orang yang berdoa. Jadi kita nggak berdoa, baca Quran aja, maknanya hajat kita semuanya dikabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sibuk baca Al-Quran sama, bahkan lebih dahsyat daripada kita berdoa. Ya, kan kadang begitu, kita sibuk baca Quran, selesai nggak sempat berdoa lagi, ya, atau doa-doa tambahan. Sibuk dengan baca Al-Quran sama. Jadi membaca Al-Quran itu, kata Rasulullah dalam hadis qudsinya Allah, sama dengan akan Allah berikan apa yang menjadi keinginannya, sebagaimana permintaannya orang-orang yang berdoa. Kalau orang berdoa, kita baca Quran, sama. Yang diminta tuh kita dikasih. Apa yang diminta? Urusan dunia, urusan dijaga imannya, Islamnya, sehat, usahanya, rezekinya, kerjaannya, dan yang lain-lainnya. Dengan kita membaca Al-Quran, ini yang dikatakan untungnya itu luar biasa. Ya, jadi Allah berikan apa yang didoakan oleh orang-orang lain. Orang-orang berdoa, kita seandainya nggak sempat berdoa, dengan baca Al-Quran sama. Allah berikan permintaan-permintaan kita. Itu disebutnya man syaghalahu dzikri an du'ai, gitu. Siapa yang sibuk membaca ayat-ayatku sehingga nggak sempat berdoa, maka aku berikan dia sebagaimana aku memberi kepada orang-orang yang meminta kepada. Ya, paham ya? Jadi lebih dahsyat orang yang baca Al-Quran. Ya. Kadang-kadang gini, baca Quran mulu katanya, kapan doanya gitu? Seandainya gitu, sama-sama bagus. Tapi mana kedudukan yang paling tinggi? Jelas membaca Al-Quran. Zikir yang paling istimewa membaca Al-Quran. Jangan salah. Takutnya orang salah kaprah. Zikir dibaca, subhanallah, alhamdulillah, istighfar luar biasa, sholawat banyak, tapi nggak pernah baca Al-Quran. Salah. Baca Quran dulu, karena az-zikr. Bahkan nama lain Al-Quran disebutnya az-zikra. Inna nahnu nazzalna dzikra. Sungguhnya kami turunkan Al-Quran. Az-zikra, nama lain Al-Quran adalah al-zikra. Ya. Jadi amalan sunnah setelah sholat sunnah. Ya. Kalau kita mau tahu kedudukannya, setelah sholat sunnah. Jadi kalau amalan yang paling bagus sholat sunnah. Selesai sholat, sebelum zikir yang lain, baca Al-Quran. Mungkin kita mengamalin zikir juga, silahkan, tapi baca Al-Quran. Paham? Kadang takutnya orang ada salah dalam mengamalkan, cuma zikir aja, tapi nggak sama sekali membaca Al-Quran. Ya. Maka di sini dikatakan, kata Imam Haddad,
Ayakuna laka wirdun min tilawatil kitab. Hendaklah kalian memiliki kebiasaan membaca Al-Qur'anul Karim. Tudawimu ala qiraatihi fi kulli yaumin wa lailah. Yang kalian senantiasa mudawamah terus-terusan membacanya setiap hari dan malam. Jadi maknanya harus kita bikin jadwal, tahu, urutan amalan kita, khususnya dalam amalan-amalan sunnah. Kalau yang wajib harus dijaga, tetap wajib dikerjain, dijaga waktunya. Nah kalau yang sunnah ini nih, sunnah ini kadang semaunya, karena dilihat apa nih hukumnya. Sunnah gue mau kerjain kapan-kapan aja bisa, jarang-jarang bisa. Masih cakep sih, masih mending. Tapi kalau bisa mudawamah, tudawim, seringin setiap hari, meskipun kagak banyak. Ingatin hadis Nabi, khairut ta'at madama wa in qalla. Tuh, disuruh terus-terusan kita baca Quran, jangan enggak sehari jangan enggak. Ya, mau habis subuh, ada waktu duha, ada habis zuhur, habis asar, habis maghrib, pokoknya sehari semalam ada yang kita baca tuh dari Al-Quran. Nah, makanya tekanannya gimana? Supaya kita bisa ngerjain terus-terusan, nggak perlu banyak-banyak. Khairut ta'at madama wa in, sebaik-baiknya kebaikan ibadah adalah yang mana? Yang terus-terusan, meskipun cuma sedikit, pagi nggak banyak waktunya, tapi tiap hari setengah lembar, segitu doang tuh. Satu ain misalnya, atau setengah lembar, ya. Karena kan satu lembar ada seain lebih, bisa jadi seain juga. Selesai. Subhanallahul azim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Besok pagi itu lagi. Ya, harus kita pikirin, ya, bacaan kita atau perhatian kita terhadap Al-Quran. Gimana yang belum bisa baca Quran, belajar, ya, belajar. Nah, di sini ada guru Al-Quran, Bapak Syafi'i, sahabat, dengan Syaikar, ya, Rizan, ya, Tasafi, ya, Makmur, ya, ngaji situ. Pagi katanya jam berapa gitu. Yang mau memperbaiki bacaan Al-Qurannya silahkan, ya. Nggak ada kata terlambat, biar kata giginya daripada ompong, belajar juga udah. Kalau yang bisa zop gitu, udah ngaji aja udah, ya. Lolos mulu katanya, ya. Huruf kagak, angin doang lewat, nggak apa-apa. Yang penting ada penting belajar itu. Sebab kata Nabi apa? Dalam rangka supaya kita mau baca Al-Quran, yang belum bisa supaya belajar, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian, orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang mau belajar Al-Quran. Belajar Al-Quran bukan baca aja, ya. Di antara tafsirnya, memahaminya, tadabburnya. Tapi sebelum dia belajar tafsir, belajar cara membacanya dulu, ya. Banyak ini sekarang para asatid itu, ustaz, maaf, mungkin karena udah ada titel ustaznya jadi gengsi dia belajar. Jadi saya ngomongin di mana aja, ada ustaz saya ngomongin juga, penting nggak sebutin nama, kan gitu. Karena buat in uridu illal islah, kata Allah dalam Quran. Kita amar ma'ruf, memberikan nasihat, nggak ada maksud lain kecuali untuk perbaikan dan kebaikan. Kadang sering gitu. Kalau orang awam sih, aku bukan sampai-sampai mau belajar. Ini yang repotnya ustaz, asatid, ya, udah ada titelnya. Titel itu ada panggilan. Masa aku belajar? Apa? Justru ustaz yang terbaik jadinya, ya. Bukan ustaz belum belajar, salah. Banggalah kita ketika seorang ustaz mau memperbaiki bacaan kita. Khairukum, kata Nabi. Nabi yang bilang, orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang belajar membaca, belajar Al-Quran di antaranya adalah dengan membaca. Ya, jadi saya belum kan? Belum ya. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama. Kalau udah bisa ngajarin,
ya ngajarin membaca Al-Quran, udah bisa baca, mahir, fasih. Nah, ini. Jadi secara umum siapa semua kita ya harus ini pembahasan tentang tilawah dulu, belum belajar tafsirnya, ntar belakangan baca dulu, baca Al-Quran ya. Insyaallah orang yang membaca Al-Quran terbata-bata pahalanya 2, falahu ajran, kata Nabi. Orang yang belajar membaca Al-Quran terus ya termasuk namanya belajar ya, kalau kata orang tahu belantang belentong ya. Bahasa Indonesianya terbata-bata, bahasa Arabnya wayatata, man qara al-Quran wayatata, ada begitu bahasa Arab, wayatata itu bahasa Arab, artinya apa? Terbata-bata, maka baginya pahala 2. Tuh orang belajar Al-Quran terus dan kata bacaannya masih belentang-belentong, nggak apa-apa, ngaji terus, belajar terus. Kenapa? Baginya pahala 2, pahala mengaji membaca Al-Quran, yang kedua pahala kesungguhan itu. Kan ribet bahasanya itu berusaha cara begitu ya. Nah itu tuh pahalanya di situ tuh, belajar Al-Quran ya, pahala membaca Al-Qurannya sama pahala kesungguhannya itu tuh. Kalau itu yang baca apa, belajar membaca Al-Quran berbata-bata. Nah, kalau yang udah mahir, kalau yang udah fasih, ma'asafaratil kiramil bararah, kata Nabi jelas, langsung bersama kawan itu para malaikatnya Allah. Kita naik sebelum kita ditemenin malaikat, belajar dulu kan ya, bisa dulu, bisa udah bisa fasih, udah fasih tahsin, ada tahsin. Nah, tahsin itu bagusin. Kadang maaf ya, dari kampung asalnya mungkin Jawa Tengah ya. Otak gitu ya. Baca Al-Qurannya ditahsin. Tahsin itu supaya jangan pakai logat Jawa ntar ya, bahasa baca Al-Quran tapi kan ada yang ya, dia ngikutin apa itu logatnya dia, itu belum tahsin. Apa bisa? Ya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ngalamin apaan? Ya, apalagi itu Al-Fatihah ya, mantek kan ini. Apa bisa? So, guru saya belajar di Malang Jawa. Gurunya dari Kudus semua tuh. Alumni ya, artinya hafiz semua dari Mbah Arwani, Kudus. Ya, Kudus Jawa Tengah. Kalau mau dibilang kakak bisa nih, orang-orang Jawa nggak bisa dirubah. Nah itu guru dari Kudus semua, fasih semua. Nggak kelihatan kita yang ambil nggak tahu nih orang mana aslinya. Kenapa? Saking fasih gitu. Satur Salim kan dari Demak. Ya itu dia. Ya artinya belajar gitu. Dengan keseringan kebiasaan membaca Al-Quran, maka insya Allah membiasakan, dia melancarkan bacaan kita. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa ya menyempatkan waktu kita setiap hari. Agak banyak tapi yang penting tiap hari. Biar kata cuma seair, selembar dan seterusnya. Mudah-mudahan menjadi manfaat ilmu kita. Ini waktu yang alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Kaniyah Al-Fatihah. Alhamdulillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم ربنا انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا زدنا علما والحمد لله على كل حال برحمتك يا رب الراحمين. اللهم اغننا بالعلم وزدنا بالعلم وزدنا بالتقوى وجملنا بالعافيه برحمتك يا ارحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.